Raket tersusah dari Yonex ini, Nanoflare 1000Z punya TRS sudah setahun, aman, belum pernah crash alhamdulillah. Ya, ada mishit dulu, tapi catnya masih aman. Sudah ganti grommet, grommetnya ganti orisinilnya Li-Ning karena orisinilnya Yonex dijual ecer dan mahal. Kalau grommet sambungnya aman, dia statis satu tempat aja, tidak diputer-puter, jadi sampai setahun ini juga bentuknya sama. Jadi yang kita ganti grommet yang bulat-bulat. Ganti grommet Li-Ning, feel-nya jadi agak lebih berat dikit karena grommet original Li-Ning itu kan tebel-tebel. Jadi oke aja. Soundnya juga nggak berubah, cuma nambah sedikit berat kepala. Nah, ada mishit dulu, catnya masih oke, setahun loh ini, bener-bener setahun dari beli dan bisa dilihat dari review pertama TRS sampai sekarang. Ya, karena apa? Karena Z ini singkatan menurut TRS susah milih teman main, susah untuk tidak berhati-hati dalam bermain. Jadi dipakai bener-bener cari teman yang bisa main gak gerusa-gerusu. Jadi aman. Pokoknya kalau sudah beradaptasi sama raket ini tuh sweet spotnya sudah tahu, jadi sudah hampir lebih tidak pernah miss hit. Ya, kalau udah gitu nyamannya ketemu, cepatnya enak, bener-bener raket ini adalah hard feeling ya. Nanti Teres tunjukin di buku Yonex terbaru hard feeling dari raket-raket Astrok dan Nanoflare. Jadi 1000Z ini bener-bener kaku, tidak begitu berat kepala, swingnya cepat, kaku. Jadi kalau buat pemula hobis jangan tarik tinggi-tinggi. Resiko patah frame-nya juga kalau overtensi benar-benar terjadi. Ya, main normal aja lah, hati-hati. Nah, ini kita contek dari majalah Yonex yang terbaru. Nanoflare 1000Z itu mentok kanan di hard feel. Ya, jadi seperti senar. Hard feel itu keras dan kaku. Tuh, mentok kanan. Nah, kalau 100ZZ masih agak nggak begitu mentok ya. Di belakangnya 1000Z. Itulah makanya kenapa 1000Z itu udah headnya nggak begitu berat, tapi shaftnya itu hard feeling, keras. Nah, makanya dia kalau dipakai tangan-tangan badak, powernya bisa keluar speednya sampai 500 km per jam. Tapi kalau tangan-tangan gembuk kayak kita-kita ini ya paling lumayan bantu keringat. Tuh, kalau untuk Astrok aja 100ZZ nggak begitu mentok kanan ya, sedikit. Ini dari contekan majalah Yonex terbaru. Ya, memang head heavy-nya tinggi, ke arah head heavy banget yang 100ZZ. Nah, itu kalau dilihat dari majalah, kalau kita geser ya hampir mirip. Ya, stiff-nya memang hampir mirip, tapi ya itulah, nggak head heavy, hard feeling banget. Jadi dibiasakan. Makanya itu raket tersusah versi TRS 2024 1000Z. Tapi kalau sudah biasa makainya, feel-nya enak ya, cepat. Tapi yaitu untuk power menurut TRS kembali ke tangan kalian. Semakin badak tangan kalian, semakin bisa pakai 1000Z, powernya serem. Tapi yaitu compactnya itu yang harus dibiasakan. Nah, kenapa memilih teman? Karena kalau main nggak milih teman yang gerusa-gerusu bakalan crash. Kalau sudah crash, banyak ceritanya dari punya teman-teman kita. 1000Z sudah almarhum, patah karena crash. Tapi kalau di overtensi, nah itu dia, serem juga. Kalau sudah tahu selanya buat smash juga enak, ya kan? Jadi tinggal dibiasakan. Setahun pakai punya TRS aman. Miss hit ada, tapi catnya juga tidak ngelontok. Ya. Jadi 1000Z ini raket sempit, kaku, gak begitu head heavy. Semakin susah raket itu memang membuat penasaran. Nah, kenapa masih dikip sampai sekarang sama TRS? Karena raket ini tuh antik, unik, nggak ada kembarannya. Memang saking banyak yang nyontek ya, banyak lah tuh nano pastiles atau apa namanya. Raket ini unik, pendek, enggak juga
normal panjangnya, tapi kecil, cepat dan kaku. Yang nyontek banyak karena memang raket unik ini tuh menurut TRS gak ada kembaran rasanya sama sekali. Mau model apa aja gak akan sama. Bener-bener enak. Sudah setahun make, jadi TRS untuk rekom buat kalian yang pengen nyoba 1000Z, dibiasakan dan juga wajib milih pasangan yang nggak main gerusa-gerusu supaya aman raketnya. Kedua, kalau powernya biasa-biasa, jangan pakai tensi tinggi-tinggi karena ini raket sudah hard feeling banget. Kalian udah hard feeling kasih tensi tinggi udah kayak papan, bukannya keluar tangannya keluar powernya, tapi tulangnya yang keluar, bisa rusak semua. Raket ini enak, cepet, nyaman, dibiasakan ya. Nah, setahun kita pakai, alhamdulillah tidak pernah crash, dan juga sedikit miss-hit awal-awal dulu juga catnya kuat, tapi sampai sekarang udah nggak pernah miss-hit lah, sehingga awet. Cuman kita ganti grommet aja. Kenapa? Ya karena Z ini susah untuk dipakainya, susah untuk main dengan tenang, harus milih teman. Jadi kalau udah bola-bola tengah, lupakan aja, ikhlaskan poinnya daripada raketnya hilang. Karena ini anti alergi, untuk tabrakannya tidak ada. Jadi kita yang harus benar-benar waspada. Raket yang enak, nyaman, dipakai atlet dunia, smashnya bisa paling kenceng sampai sekarang. Bentuknya unik, kalau mau dibilang tidak ada yang nyamain, rasanya iya memang tidak ada yang nyamain, tapi yang nyontek banyak. Rasanya tidak ada yang sama, mau dicari ya harga berapa bawah juga nggak akan ada yang sama. Karena bahannya terbaik, makanya ini raket termahal. Yonex untuk SP aja masih 2,8 ya. Nih contoh kalau main itu aware, jadi kalau udah bola jatuh di tengah, temen kanan gerak, nah lebih baik udah lupakan aja daripada raketnya wassalam. Jadi selama ini kalau pakai 1000Z susahnya itu tadi, bola-bola tengah lupakan. Nah jadi itu tipsnya TRS, kenapa sampai setahun raket ini tetap kita pegang, enak, gak ada kembarannya yang nyontek banyak. Kedua, rekom jangan overtensi. Terus kemudian kalau nyimpan yang hati-hati, jangan di tempat panas tasnya atau apapun. Terus kedua, jangan ditindis-tindis karena frame yang ceper-ceper ini rawan banget. Diem-diem kalau ditindis-tindis bisa patah. Jadi intinya raket ini unik, antik, enak, harus waspada. Udah gitu aja, terima kasih udah nonton. Raket tersulit Yonex 2024 dan ngangen nih. Ciao.